Oke, selamat datang pada anak-anakku di kelas IPA. Bagaimana kabarnya? Enak liburan di rumah? Belajar di rumah? Atau enak masuk sekolah? Ya, semua ini kita lakukan untuk mencegah menyebarnya COVID-19. Maka enak tidak enak, mau tidak mau, kita harus belajar mandiri di rumah. Oke, pada video ini Bapak akan coba menerangkan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pada bagian yang pertama, hanya getaran saja yang akan Bapak terangkan. Sekarang kita mulai video pembelajaran kita hari ini. Nah, getaran diartikan sebagai gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Nah, masih bingung? Nggak ada gambaran? Nah, sekarang kita lihat dulu gambar berikut. Nah, ini adalah suatu bandul yang diikat dengan tali dan bergerak bolak-balik. Nah, karena gerakannya bolak-balik, maka ini kita sebut sebagai getaran. Dan satu poin lagi, harus melalui titik keseimbangan. Apa itu titik keseimbangan? Kalau kalian lihat di gambar ini, titik keseimbangan di sini itu adalah di titik B. Titik B ini adalah berarti ketika bandul ini diam, maka posisinya seimbang di sini. Ya, maka ini adalah nama titik keseimbangan. Bolak-balik, bolak-balik. Maka ini namanya titik keseimbangan. Kita lanjutkan. Nah, satu getaran karena bolak-balik, maka berasal dari A, B, C, B, A. Ini bolak-balik. Satu getaran. A, B, C, B, A. Satu getaran. Nah, bagaimana kalau hanya A, B, C? A, B, C, kita lihat A, B, C. Baru bolak doang nih, belum balik. Maka di sini baru setengah getaran. Belum satu getaran. Karena baru bolak doang tadi ya, belum balik. Karena ingat, getaran bolak-balik. Nah, sekarang kita lanjut. Coba, kalau hanya dari A ke B, kira-kira berapa getaran? Tahu tidak? Berapa getaran? Iya, benar. 1/4 getaran. Ya, kalau hanya A ke B itu hanya 1/4 getaran. Kita lanjut. Nah, sekarang coba cek. Kalau A, B, C, B, A, B, C, kira-kira berapa getaran? Sudah tahu? Coba sekarang dihitung. Berapa getaran? Iya, benar. Jawabannya adalah 1,5 getaran. A, B, C, B, A, B, C. 1,5. Oke, jadi 1,5 getaran. Sekarang yang terakhir, coba tebak lagi. Berapa getaran ini? Wah, makin panjang ya. A, B, C, B, A, B, C, B, A, B. Berapa getaran itu? Coba. Ya. Sudah? Nah, ini adalah 2/4 getaran. Bingung atau bingung? Ribet atau ribet kalau ngeliat ininya? Nah, ada cara yang lebih mudah. Kita lihat nih. Ini kan 2/4 getaran. Sekali loncat ini artinya adalah 1/4 getaran. Kamu lihat di sini? A ke B adalah 1/4 getaran. Maka dari sini ke sini, ini 1/4. Berapa kali? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini adalah 9 dikali 1/4. Maka 9/4. Atau kalau kita jadikan pecahan, maka adalah 21/4 getaran. Oke ya, lebih gampang ya. Daripada melihat panjang seperti ini, ya ingat ya, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, kalau ini coba lihat kita. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1/4 itu adalah 1/2. Oke? Lebih paham sekarang? Sekarang kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh tentang getaran. Ini getaran. Kenapa dinamakan getaran? Karena bolak-balik. Bolak-balik, bolak-balik melalui titik keseimbangan. Kalau diam dia di tengah. Ya, ini namanya slinky atau pair. Yang ini getaran juga. Ini sayangnya tidak bergerak. Ini kamu bayangkan, ini adalah penggaris yang kamu pegang di sininya, terus digetarkan. Maka dia akan bergerak naik turun seperti ini. Maka ini juga bolak-balik, maka namanya getaran. Ini juga pada jam dinding, bawahnya di sini ada pendulum atau ini adalah bandulnya, kiri kanan kiri kanan kiri kanan, ini juga namanya bergetar. Oke, ini beberapa contoh getaran dalam sehari-hari kalian. Nah, sekarang kita mengenal istilah-istilah di dalam getaran. Ada apa saja? Yang pertama itu adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh atau jarak terjauh dari mana? Dari titik keseimbangan. Ini titik keseimbangannya adalah B. Saat diam dia berada di B. Sekarang Bapak tarik ke A. Nah, jarak dari A ke tali sini, ini namanya adalah amplitudo. Ini juga sama. Dari ujung ke ujung sini juga namanya amplitudo. Jarak terjauhnya. Oke. Nah, berikutnya ada periode. Periode itu apa? Periode adalah waktu satu kali getaran. A, B, C, B, A, 5 detik. Maka waktu satu kali getaran adalah 5 detik. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi di dalam 1 detik. Nah, periode dan frekuensi ini yang sering kita terbalik-balik. Nah, sekarang kita coba pelajari lebih dalam tentang perbedaan periode dan frekuensi. Nah, periode tadi apa? Periode itu adalah waktu satu kali getaran. Maka satuannya adalah detik. Kita lihat. Kalau dari A, B ke C itu adalah 4 detik, kira-kira berapakah periodenya? Ya, bagus. A, B, C 4 detik, maka periodenya adalah 8 detik. Kenapa kok 8? ABC itu berapa detik? Maaf, ABC itu berapa gelombang? Setengah gelombang, maaf, setengah getaran. Maka setengah getaran itu 4 detik, maka satu getaran 8 detik. Lanjut. A, B, C, B, A, B, C, B, A itu adalah 6 detik. Berapakah periodenya? Satu getaran itu berapa waktunya? Ingat, ini tadi terlalu panjang. Bingung ya? Maka gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1/4 berapa? Ya, pintar. 8 kali 1/4 itu adalah 2. Maka ini adalah 2 getaran. 2 getaran 6 detik. Kalau satu getaran berapa detik?
3 detik. Ya, jago. Jadi, periodenya adalah 3 detik. Nah, dari hal yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa periode itu adalah waktu yang diperlukan dibagi jumlah getaran. Atau kalau kita berikan simbol, maka T besar sama dengan T kecil per N. Atau kita singkat dengan Titan. Ya, untuk mengingat adalah Titan. Tahu Titan? Titan itu adalah salah satu nama satelit untuk Saturnus atau juga grup band musik tuh, Titan. Tentang periode, terjadi 5 getaran dalam waktu 10 detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran? Oke, terjadi 5 getaran. 5 getaran ini berarti adalah jumlah getarannya. N ini adalah N-nya. Nah, waktu berarti ini adalah time-nya, T. Jadi N-nya 5, T-nya 10. Jadi kalau kita tuliskan adalah diketahui N-nya 5, T-nya 10 detik. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Itu artinya adalah periode. Simbolnya adalah T besar. Jadi kita hitung saja. Tadi rumusnya apa? Titan. T besar dengan T kecil per N. T kecil per N. 10 dibagi 5. Berapa 10 bagi 5? Ya, benar. 10 bagi 5 itu adalah 2. Jadi, kalau kita tuliskan jawabannya adalah seperti ini. Ya, jawabannya adalah 10 detik dibagi 5 sama dengan 2 detik. Ini untuk periode. Sekarang kita lanjut tentang frekuensi. Frekuensi tadi kita tahu bahwa jumlah atau banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Satuannya itu getaran per detik atau Hz, Hertz ya. Nah, kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar bandul tadi lagi. Nah, kita lihat A, B, C, B, A, B, C atau B, A, A, B, C, B, A, B, C, B, A. Ini adalah 8 detik. Nah, ini berapa getaran ini? Berapa getaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 getaran, maka 8 detik. Oke? 2 getaran 8 detik. Berarti kalau 1 getaran berapa? 4 detik. Ya, 2 getaran 8 detik. Kalau 1 getaran maka 4 detik. Kalau 1 detik berapa getaran? Ayo, ada yang tahu? 1 detik berapa getaran? Iya, benar. 1/4 getaran. Jadi, frekuensinya itu adalah 1/4. Nah, 1/4. Nah, dari sini kita tahu bahwa frekuensi itu berasal dari periode. Frekuensi adalah 1 per periode. 1 getaran 4 detik. Maka periodenya, frekuensinya adalah 1/4. Nah, atau ada rumus lain juga. Kita sebut dengan Fanta. F sama dengan N per T. Jumlah getaran dibagi waktu. Tadi jumlah getarannya berapa? 2. Waktunya berapa? 8. 2/8 berapa? 1/4. Oke. Bisa pakai F sama dengan 1 per T. Atau enggak F sama dengan N per T. Fanta. Oke. Nah, kita kasih contoh dulu. Ini contoh yang tadi. Terjadi 5 getaran dalam waktu 10 detik. Yang ditanyakan sekarang adalah berapakah frekuensinya? Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Ini apa tadi? Ini adalah N, yang ini adalah T. Maka diketahui N-nya 5, T-nya 10. Yang ditanyakan adalah frekuensinya. Dan
Fanta ya, N per T, 5/10. Jadi ini adalah setengah getaran. Atau 1/2, 0,5 Hz. Oke, ini adalah tentang periode dan frekuensi. Nah, ini rangkuman rumusnya. Periode adalah T kecil per N, titan, Fanta. Frekuensi adalah N per T. Dan hubungan keduanya ini adalah hubungan ya berbanding terbalik. T sama dengan 1 per F atau enggak F sama dengan 1 per T. Jadi kalau tahu periodenya 5, kalau T-nya adalah 5, ya gampang. Frekuensinya adalah berapa? 1/5. Gitu. Ataupun sebaliknya. Kalau contohnya ya, frekuensinya adalah contohnya 8, maka periodenya berapa? 1/8. Oke. Gampang ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah untuk PR kalian kerjakan di rumah. Ada 5 nomor. Sekarang silahkan boleh di screenshot, nanti dicatat di buku, tulis, jawab, dan kirimkan jawabannya di Google Classroom. Ini nomor 1 sudah screenshot atau di foto pakai handphone. Nah, atau silakan di post dulu. Sekarang nomor 2, 3, 4, dan 5 yang ini. Silakan di foto atau screenshot. Kalau sudah, jangan lupa kirim tugasnya ke Google Classroom. Oke, cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat, semoga semakin jelas. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Oke.